Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan hari ini ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan seminar kesehatannya bersama Dokter Dina, namun kita sapa dulu nih teman-teman kita yang lagi ada di Turki ya. Kebetulan juga Dokter Winda juga ada di sana. Halo Dokter Winda. Hai semuanya di Indonesia. Halo dokter. Semoga sehat terus ya dok ya. Pastinya sehat dan tetap semangat. Pastinya sehat dan tetap Oke, baik. Oke, baik Dokter Winda. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas mengenai cocoa flavanol untuk migrain dan nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Nah, namun khusus untuk hari ini pertanyaannya kita fokuskan semua melalui chat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita langsung saja Dokter Winda ya untuk membahas materinya. Oke. Oke, yuk. Oke, sudah muncul ya dok ya. Iya, sudah. Baik, semoga sinyalnya aman ya dok ya. Sampai ke Indonesia. Ini sudah diusahakan yang terbaik biar tidak ada terdistract ya. Oke, baik. Silakan Dokter Winda. Oke, sekali lagi saya mau menyapa nih teman-teman FHI. Selamat pagi dari Turki dan selamat siang di Indonesia. Semuanya tetap sehat ya. Saya harap semuanya tetap sehat, tetap semangat, karena kita di sini juga semangat banget nih ya. Dan topik yang mau saya bawakan hari ini adalah cocoa flavanol untuk migrain. Menarik. Ya, oke, kita akan bahas nih tentang migrain. Apa itu? Ya, sebelum kita lebih lanjut, ya kita harus kenali dulu migrain itu apa ya. Slide. Nah, yang dibilang migrain, jadi saya rasa sih teman-teman sebenarnya udah cukup familiar ya migrain itu apa. Jadi migrain itu adalah sakit kepala yang terasa berdenyut dan biasanya itu terjadi pada satu sisi kepala aja. Jadi hanya satu area gitu ya, nggak seluruh kepala kita yang terasa sakit. Dan ini sebenarnya faktanya menurut hasil penelitian dari WHO, itu total populasi manusia yang berusia 18 sampai 65 tahun, itu bahkan cukup banyak yang memang mengalami sakit kepala migrain ini ya, bahkan 30%-nya itu sudah pasti terdeteksi sebagai penderita migrain. Slide. Nah, migrain sendiri ini dia ada dibagi-bagi lagi ya. Ada migrain tanpa aura, migrain dengan aura, dan ada juga aura migrain tanpa sakit kepala. Bedanya apa? Kalau migrain tanpa aura, jadi kita tuh akan mengalami sakit kepala migrain dan tapi tuh nggak ada tanda-tanda gejala sebelum atau selama kita mengalami migrainnya. Gejalanya itu seperti apa? Contohnya itu seperti kalau yang dikatakan aura itu dia ada gejala-gejalanya seperti berbayang, pandangan berbayang, atau juga ada rasa tidak enak badan ya, ada rasa agak nyut-nyut sedikit, kita juga mood juga sudah mulai terganggu, itu dia migrain tanpa aura. Nah, kalau yang migrain dengan aura itu justru disertai dengan tanda-tanda tersebut. Dan ini biasanya dirasakan mulai dari sebelum. Jadi sebelum kita terkena migrainnya, mungkin beberapa hari sebelumnya, 1-2 hari sebelumnya, itu tuh kita udah mulai ngerasa badan kayak nggak enak, terus juga agak-agak mual, terus juga bisa juga kita ngerasa kok kayak pandangan sudah mulai agak-agak terganggu ya, gitu kan. Tapi ada juga kita malah justru kebalikannya, kita dapat aura migrainnya, tapi nggak dapat sakit kepalanya, ya. Nah ini seperti tadi juga ya, kita ada gejala-gejalanya yang dirasakan tapi tanpa sakit kepala. Slide. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, gejala-gejala migrain itu ada
Yang pertama, prodrom. Nah, prodrom menjelang kita mengalami migrain ini, kita alami biasanya 1-2 hari sebelumnya. Itu kita akan mengalami tadi perasaan yang gak enak badan, sudah mulai terganggu mood, terganggu juga selera makan. Nah, setelah itu baru muncullah auranya gitu ya. Sudah mulai ada gangguan pada penglihatan seperti berbayang. Setelah itu baru muncul sakit kepalanya. Jadi biasanya itu bertahap. Jadi nggak langsung sakit kepala nyut-nyutnya itu sebelah sisinya itu nggak langsung muncul. Baru munculnya itu biasanya di hari ketiga atau keduanya. Nanti setelah itu sudah mulai menurun, itu masuk fase postdrom. Baru nanti biasanya suka ada juga disertai juga dengan gejala-gejala penyerta. Jadi mungkin yang teman-teman yang berpengalaman ya dengan migrain ya, selain kita ngerasain sakit kepala nyut-nyut sebelah, juga biasanya itu bisa terganggu juga jadi keliengan juga, mual dan yang lain-lain. Slide. Nah, penyebabnya sendiri sebenarnya migrain itu masih belum jelas sesungguhnya ya, penyebabnya apa. Belum ditemukan, cuman memang ada beberapa apa ya bilangnya ya, hipotesa ya, beberapa hipotesa ini sepertinya merupakan hal-hal yang bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan seseorang mengalami migrain seperti adanya perubahan hormon, mungkin ada juga pemicu emosional diri, ada juga pemicu fisik, bisa juga pemicunya dari pola makan ataupun bahan makanan, dan bisa juga dari lingkungan ataupun obat-obatan. Nah, ini sebenarnya sih bisa macam-macam ya, bisa dibilang begitu, dan belum ada keputusan yang belum ada hasil yang pasti apa sebenarnya menyebabkan migrain. Slide. Nah, untuk pengobatannya pada dasarnya sama seperti sakit kepala pada umumnya, kita bisa memberikan obat pereda sakit. Atau bisa juga disertai juga dengan obat-obatan untuk mengurangi gejala dari auranya tersebut ya, seperti triptan atau obat anti mual, atau juga bisa memberikan obat golongan TMS atau transcranial magnetic stimulation. Slide. Nah, yang paling penting sebenarnya teman-teman kan kita cegah ya, jangan sampai kena migrain nih, kan ibaratnya gitu. Karena kalau udah kena migrain tuh mungkin yang berpengalaman sih ya, pasti tahu banget rasanya nggak enak ya. Jadi lebih baik kita mencegah migrain. Caranya bisa dengan menghindari konsumsi obat-obatan tertentu yang tadi terutama bisa memicu terjadi migrain. Lalu dijaga istirahatnya ya, usahakan istirahat yang cukup dan teratur. Olahraga jangan lupa, nggak harus yang berat ya, tapi ringan-ringan, tapi teratur, itu penting banget ya. Dan jaga kebutuhan cairan kita sekitar 2-2,5 liter per hari atau kira-kira sekitar 30 mili per kilogram berat badan. Jadi ini kalau teman-teman berat badannya 60 kilo, berarti setidaknya minimal sekali konsumsi kebutuhan cairannya 1,8 liter. Atau yang beratnya 70 kilogram, berarti 70 kali 30, berarti harus sekitar 2,1 liter. Seperti itu ya. Lalu juga kalau bisa dihindari juga konsumsi minuman alkohol, hindari stres walaupun susah ya, tapi harus tetap diusahakan, dan juga jangan lupa rutin konsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Coco Flavanol dan juga Flavanol DTM with L-arginine. Apa ini? Slide. Flavonoid sendiri dia merupakan salah satu golongan dari flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol ya. Di mana ternyata dari hasil penelitian kandungan flavonol yang tinggi pada kokoa itu ternyata sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavonol, kita akan mendapatkan efek jangka pendek dan juga jangka panjang. Efek jangka pendek kita itu kita bisa mengalami yang namanya dilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar, dan juga kalau kita rutin konsumsi jangka panjangnya kita itu bisa mendapatkan efeknya sebagai antioksidan. Tapi tentunya nggak gampang ya teman-teman ya untuk mendapatkan manfaat ini, kan metode ekstraksi yang tepat supaya slide.
Nah, untuk L-arginine sendiri dia sebenarnya kita sudah cukup familiar, saya rasa ya teman-teman ya. Dia itu merupakan salah satu asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, namun tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Makanya dia dimasukkan dalam kategori asam amino esensial. Dan di sini biasanya kalau kita suplai dari makanan kita sehari-hari, itu kita ngambilnya bisa dari daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Nah, di situ dia banyak mengandung kandungan L-arginine ini, di mana nanti itu akan digunakan untuk memproduksi protein yang nantinya akan dipakai untuk tubuh kita. Slide. Nah, nanti di dalam tubuh arginine ini yang menjadi keunikannya, dia itu akan diubah menjadi yang namanya oksida nitrat atau nitric oxide. Nah, pasti teman-teman udah familiar kan nitric oxide ini apa? Nah, nitric oxide ini dia berperan terutama dalam memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, selain itu juga nggak hanya sekedar untuk memperlebar pembuluh darah aja, tapi juga bisa untuk merangsang pelepasan hormon-hormon lainnya seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa-senyawa lain dalam tubuh. Jadi memang perannya sebenarnya banyak ya, banyak banget perannya. Tapi bagusnya dia adalah karena bisa diubah menjadi nitric oxide, jadi sangat membantu sekali bagi kita-kita yang memang memiliki dari segi pembuluh darahnya itu memang sudah lumayan berat kerusakannya gitu ya. Slide. Nah, untuk ekstraksi flavanol sendiri ini sudah kita patenkan ya oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, sehingga dengan metode yang mereka gunakan ini hanya mereka satu-satunya yang bisa menghasilkan atau mendapatkan atau mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana kalau kita bandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu dia bisa menurun sampai setengahnya ya, sampai lebih dari 60% yang hilang flavanol. Jadi hanya sisanya hanya 40%. Nah, dengan metode yang digunakan Barry Callebaut itu bisa mempertahankan hingga 2 kali lipat lebih banyak dari metode konvensional. Slide. Selain itu juga kita sudah ada studi klinis juga. Sebenarnya studi klinis kita juga udah banyak ya. Nah, cuma ini yang saya bahas terutama yang berkorelasi dengan topik kita hari ini, yaitu migrain. Nah, ini kita sudah ada studi klinisnya terhadap fungsi cocoa flavanol terhadap fungsi endotelial, nitric oxide, dan juga manfaatnya bagi kesehatan kita. Ternyata dari hasil studi klinis, itu dia kalau kita konsumsi cocoa flavanol dalam waktu 4 minggu berturut-turut, itu ternyata terjadi peningkatan fungsi endotelium, di mana endotelium kita itu bisa lebih responsif dan bisa lebih efektif dalam memproduksi nitric oxide. Jadi ini bisa lebih mandiri produksi nitric oxide-nya gitu ya. Karena kan apalagi untuk teman-teman yang kondisi apa ya bilangnya ya, pembuluh darahnya itu udah rusak banget, itu kan nitric oxide-nya aja sudah susah untuk diproduksi oleh sel endotelium. Nah, dengan konsumsi cocoa flavanol dalam 4 minggu, ini endotelium akan kembali diperbaiki dan bisa akhirnya nanti memproduksi nitric oxide-nya dengan lebih baik. Slide. Kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa atau seperti BPOM-nya Indonesia gitu ya, tapi BPOM ini dia BPOM-nya di Eropa. Nah, ini tentunya sudah banyak sekali penelitian studi klinis yang memang mendukung sehingga kita bisa mengklaim nih manfaat dari cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman yang apalagi yang menderita migrain ya, supaya nggak gampang kumat, itu boleh banget ya rutin mengkonsumsi cocoa flavanol. Itu sekitar cukup 3-5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Atau nih kalau pas lagi kumat migrain ya, itu bisa konsumsi cocoa flavanol DTM with L-arginine 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Oke deh, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya.
Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Namun sebelum saya membuka pertanyaan, ya saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan berlangsung dan juga promo yang berlangsung di FAI dalam waktu dekat. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nomor konsultasi Dokter Winda. Jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi kesehatan, pertanyaan mengenai produk, bisa juga bertanya ke nomor yang ada di handphone atau laptop Bapak Ibu di nomor 0878 1706 6067. Ya, dan ini hanya melalui chat saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ada FIA Legend of Sponsor, hadiahnya ada 1 unit mobil, 1 unit motor NMAX, dan juga laptop. Wah, ini persyaratannya cukup mudah sekali dengan mengumpulkan minimal 600 poin. Kemudian produk kita yang terbaru nih Bapak Ibu ya, DTM ya, kita juga ada promo dari tanggal 12 sampai 31 Oktober. Untuk new member Gold dan juga Platinum, itu akan mendapatkan Cocoa Flavanol yang original dan juga akan mendapatkan tas cantik dari FAI ya. Dan ini juga berlaku untuk upgrade. Selanjutnya, nanti malam bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisnis preview mengenai Forever Health Indonesia, itu bisa mengikuti di jam 8 malam bersama Ibu Sri Mulyawati ya. Linknya sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa mengikuti FIT atau Forever Income Training. Judulnya yaitu membuat janji dan mengundang bersama Bapak Aris Hendrawardana di hari Rabu tanggal 27 Oktober jam 8 malam. Kemudian ada seminar kesehatan nanti di hari Kamis bersama Dokter Winda di jam 8 malam, judulnya juga sama ya Bapak Ibu ya, Cocoa Flavanol untuk migrain. Kemudian nanti juga di hari Sabtu kita juga ada acara ya Bapak Ibu ya, di Bekasi ya bersama Bapak Beni Mustafa, Ibu Arihanda Yeningsi dan juga Ibu Rini Rahayu. Hari Sabtu 30 Oktober di Rumah Coklat Sehat Mbak Asri jam 2 siang. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi acara-acara dan juga promo-promo yang berjalan FAI ya. Oke, dokter, karena belum ada yang bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Baik, saya akan memutarkan video dulu ya Bapak Ibu ya mengenai produk baru kita yaitu Cocoa Flavanol with L-arginine. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu tadi adalah produk terbaru kita yaitu Cocoa Flavanol with L-arginine. Nah, itu juga kita sudah ada promonya Bapak Ibu ya untuk new member Gold dan Platinum. Dan ini juga rasanya juga enak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa order dari sekarang, nanti kita bisa berikan produknya nanti di awal bulan karena sistemnya masih PO ya Bapak Ibu ya. Baik, dokter, sudah ada yang bertanya, saya bacakan ya dokter ya. Ada dari Ibu Desi Paramita. Selamat siang dok, mau tanya tentang Cocoa Flavanol yang bisa menurunkan berat badan ya dok ya. Apakah setiap yang minum Cocoa Flavanol akan mengalami penurunan berat badan?
Oke, nah yang konsumsi koko flavanol akan karena kan itu kalau kita untuk menurunkan berat badan itu kita akan ngomongin soal perbedaan antara intake dan outtake-nya gitu ya. Jadi antara makanan yang masuk ya dengan kalori yang keluar. Nah, di sini koko-flavanol dia perannya itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kalori yang keluar dengan meningkatkan metabolisme lemak. Nah, jadi sebenarnya sih nanti akan tergantung lagi nih buat teman-teman yang memang pengen diet, yang pengen menurunkan berat badan. Tentu makannya juga harus ditahan dong, harus dijaga juga. Tapi mungkin nggak harus yang sampai berlebihan banget mengurangi makanannya. Ya, jadi makanannya itu bisa lebih cukup apa ya bilangnya ya? Cukup yang penting secukupnya aja, nggak berlebihan, nggak harus sampai yang diet ketat, ya cukup sedang-sedang aja. Tapi dengan konsumsi flavanol itu pembakaran kalorinya itu bisa lebih efektif. Jadi nanti asupan kalori yang masuk contohnya 1.500, nah sedangkan yang keluarnya yang biasanya hanya 1.200, ini bisa lebih dari 1.500, jadi bisa 1.600 gitu kan. Jadi akhirnya tuh jadi minus defisit antara yang masuk dengan yang keluar. Kalau lebih jadi hasilnya minus, itu kita bisa mengalami yang penurunan berat badan tadi gitu. Kalau seandainya nih teman-teman nanti pembakarannya atau yang keluarnya 1.600 tapi yang masuknya tetap 2.000, ya tetap nggak akan mengalami penurunan berat badan ya, walaupun minum flavanolnya tetap banyak. Oke? Jadi tetap untuk makanan yang dimasukkan itu yang dikonsumsi tetap harus dikurangi ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda ya. Jadi tetap harus kembali kepada pola makan ya, Dok ya. Yes. Kemudian dari Ibu Kiki Nurzakiyah, selamat pagi di Turki, Dok ya. Dok, aturan minum untuk yang bergejala vertigo bagaimana ya? Dan untuk yang punya penyakit paru-paru, apa bisa direferensikan untuk konsumsi cocoa flavanol? Oke, nah kalau untuk yang vertigo sebenarnya sih bisa konsumsinya itu seperti biasa aja sih, sama seperti yang punya masalah-masalah yang lain. Bisa minumnya 2 kali sehari, pagi dan malam, itu masing-masing 5 gram. Nah nanti ini boleh juga disesuaikan ya dengan kebutuhan, karena kan bisa aja masalah tubuhnya itu tidak hanya vertigo aja, tapi ada masalah-masalah lain sehingga dibutuhkan lebih banyak dosis flavanolnya. Nanti boleh di-adjust ya, bisa dinaikkan, tapi boleh mulai dicoba dari 2 kali 5 gram dulu ya, atau sekitar 10 gram sehari seperti itu. Nah kalau untuk punya penyakit paru-paru ini juga sebenarnya akan kembali lagi penyakit paru-parunya apa ya, karena penyakit paru-paru juga kan sebenarnya cukup banyak gitu kan, apakah penyakit infeksi atau penyakit non infeksius atau penyakit non infeksius akibat dari infeksi juga gitu ya, macam-macam. Nah ini nanti bisa disesuaikan. Sama juga dosisnya ya, bisa mulai dari 10 gram atau 2 kali 5 gram. Nah, nanti boleh diminum pagi dan malam ataupun nanti sesuai dengan kenyamanan pasiennya saja ya. Atau boleh juga nih umpamanya ya minumnya seperti flavanol. Ini nih kayak aku, ya kayak saya ini bawa flavanol DTM. Kebetulan belum ini ya, belum pada punya ya yang di Jakarta. Nah, kita punya nih sampelnya di sini. Nah, di sini kita buat teman-teman bisa coba juga yang ini ya. Nanti kan gampang, tinggal dibuka aja, dimanapun bisa dikonsumsi. Tinggal dibuka, lalu tinggal diminum deh ya. Ini enak banget, dan ini bisa bantu juga buat teman-teman yang tadi punya masalah vertigo, yang punya masalah migrain juga bisa. Karena apalagi kan kalau biasanya kumatnya kan suka entah di mana-mana gitu kan, mendadak. Nah, ini bisa standby ini buat bantu nanti ngurangin nyerinya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Bapak Ibu pasti kepengen ya sama DTM ya, karena diliatin DTM-nya sama dokter Winda secara langsung. Oke, baik. Dok, selanjutnya saya akan bacakan dari Ibu Desi Paramita ya. Saya ada testimoni dari pengguna kalau berat badannya turun dan nggak merasa lapar. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Tapi ibu saya konsumsinya malah bawaannya lapar terus, Dok. Emang cara kerjanya bagaimana ya, Dok ya? Nah, kalau teman saya ini sudah konsumsi 2 box, makannya biasa aja, nggak ngatur pola makan, tapi udah turun, Dok, 3 kilo. Itu gimana ya, Dok ya? Kok bisa beda-beda? Ada yang Iya. turun, ada yang naik. Ya,
beda-beda pada itu aja gitu kan, tidak terlalu diatur tapi juga mungkin tidak berlebihan. Nah, pada kondisi temannya Bu Desi berarti pada saat dia mengkonsumsi cocoa flavanol itu terjadi peningkatan pengeluaran kalorinya akibat konsumsi flavanol. Jadi pembakarannya itu semakin meningkat. Jadi dengan asupan kalori yang masuk dengan dibandingkan dengan asupan kalori yang keluar itu terjadi defisit, jadi terjadi minus. Makanya akhirnya berat badannya bisa turun malah sampai 3 kalau dia kurang kalori itu tuh kalau dia sedang butuh asupan kalori itu dia akan responnya lapar ya, memang pasti dia untuk meminta asupan gitu kan, respon dari otak untuk meminta asupan tambahan. Tapi kalau seandainya asupannya tidak diberikan maka akan memecah simpanan yang ada di hati kita, di liver gitu. Simpanannya akan dipecahkan untuk antisipasi penanganan awal untuk kebutuhan kalori sementara belum diberikan asupan dari luar. Nah, itulah yang buat kita tuh bisa turun berat badannya. Nah, tapi memang pasti biasanya akan mengalami fase dari rasa laparnya terlebih dahulu. Nah, inilah nanti akan dikunci teman-teman yang mau turunin berat badan. Kalau ngerasain lapar, jangan diiyain untuk makan. Nah, apalagi nyemil. Nah, jangan ya, ditahan aja gitu. Makan pada waktunya saja. Jadi makannya tetap gak berlebih. Nanti biar dirangsang untuk simpanan-simpanannya itu yang dikeluarkan. Jadi biar bisa terjadi penurunan berat badan. Memang seperti itu kok sistem di dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Zuhra Ulfa ya dok ya. Halo pagi dong, walaupun sudah siang, tetap pagi dong, semangat pagi. Oh ya, dok, aku mau tanya nih kalau untuk anak-anak kan boleh konsumsi cocoa flavanolnya ya. Nah, jadi pertanyaan saya untuk pertumbuhan dari usia 10 bulan, apakah pengaruh dengan berat badannya atau gimana dok? Nah, tolong jelaskan ya dok, terima kasih. Oke, kalau sebenarnya sih kalau untuk 10 bulan, saya sih tidak terlalu merekomendasikan sih untuk konsumsi cocoa flavanol karena sebenarnya belum butuh. Nah, biasanya kalaupun untuk anak-anak yang saya anjurkan untuk mengkonsumsi cocoa flavanol itu di atas usia 2 tahun. Nah, di atas 2 tahun, dari segi penyerapan juga masih baik gitu ya. Jadi ibaratnya masih lebih efektif lah manfaat flavanol pada anak di usia 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun, dari segi saluran pencernaannya sendiri juga basically sebenarnya masih belum terlalu matang ya. Jadi kalau menurut saya sih ibaratnya dari segi penyerapannya nanti juga agak kurang begitu efektif, agak sayang sih. Jadi saya nggak terlalu rekomen kalau di usia 10 bulan ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ya, jadi memang disarankan memang untuk usia di atas 2 tahun ya, Dok ya, untuk cocoa flavanol ini. Kenapa? Sorry. Disarankan memang untuk usia 2 tahun atau yang sudah mengenal makan. Iya, betul. Ya, tapi kalau seandainya udah terlanjur dikasih sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lebih ke nggak terlalu butuh aja sih, itu aja. Bukan nggak boleh sama sekali ya dikonsumsi. Cuman agak sayang aja sih, agak mubazir gitu. Oke, baik. Mending buat minum mamanya ya, Dok ya, untuk memperlancar Iya, sirkulasi ASI. betul. Iya, Baik. mendingan ibunya yang minum lebih bagus. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bapak Haji Afrio. Dok, saya punya penyakit vertigo dan migrain ya dok ya. Gimana cara mengatasinya? Terima kasih dokter. Nah, ini seperti tadi sih yang sudah saya jelaskan ya di presentasi. Jadi memang nanti dengan cocoa flavanol itu bisa membantu untuk memperlancar aliran darah di ke otak kita gitu ya, sehingga bisa membantu juga mengurangi inflamasi di pembuluh darah dan bisa membantu untuk meringankan gejala-gejala dari vertigo dan migrain. Jadi bisa untuk vertigo dan migrain ya. Baik, terima kasih dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Dika Afrio. Kalau boleh tahu harga berapa cocoa flavanolnya? Oke, mungkin saya bantu jawab aja dokter ya. Ini Diana aja yang jawab. Oke, baik. Oke, baik. Bapak Dika, untuk cocoa flavanolnya, untuk yang original atau sweet, untuk member harganya Rp450.000. Dan untuk yang cocoa flavanol Ya.
With Allergy 9 yang tadi Dokter Winda minum itu di harga 799.500. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dokter ya, dari Bapak Hendra Chan. Siang dok, kalau perut buncit bisa nggak ya? Sama, Pak. Kalau perut buncit itu sebenarnya akibat dari ini juga ya, berat badan yang berlebih. Jadi memang kan sebenarnya kenapa kita kalau naik berat badan itu yang paling pertama mengalami pelebaran itu justru ke perut. Ya, jadi perut duluan yang buncit. Kenapa? Karena memang di situ adalah tempat atau area penyimpanan utama dari kelebihan-kelebihan lemak tersebut. Yaitu terutama lebih tepatnya adalah di hati, ya, liver. Nah, liver kan memang posisinya di dalam perut kan. Jadi memang kalau umpamanya ini kita banyak lemak simpanannya, itu pasti yang akan membesar duluan perutnya. Jadi di sini justru nanti konsumsi kloflavanol itu bisa meningkatkan metabolisme lemak, terutama yang itu penyimpanan lemak di liver kita supaya perut kita bisa lebih mengecil. Jadi bisa banget untuk konsumsi. Tapi ingat ya Pak ya, dijaga makannya juga jangan berlebihan. At least ibaratnya nih cukup makan ya makan pagi, siang, malam sudah cukup, jangan ngemil-ngemil atau yang lain-lain ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai produk atau bisa mengenai masalah kesehatan Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin Dokter Winda bisa cerita nih sedikit tentang cerita-ceritanya di Turki nih. Supaya Bapak Ibu yang Oh, hadir di sini bisa semangat mengumpulkan bonus-bonus dari FAI ya, Dokter ya. iya, yang pasti sih sebenarnya seru banget ya, seru banget kita di sini, rame banget lagi kan di sini kita kebetulan ada 35 rombongan kontingen Indonesia. Jadi heboh banget, seru banget, fun banget. Mungkin kira-kira ada temen dari ini yang ikut gak ya, biar lebih enak kali ya ceritanya ya, teman-teman kita. Ini kebetulan lagi pada sibuk berbelanja. Ini aku ada sama Budea. Nah, Halo, Ibu. Budea mungkin boleh cerita ya tentang bagaimana nih kita perjalanan Turki. Oh, enak banget, seneng banget karena FAI memanjakan luar biasa. Bukan hanya produknya di sini yang kita mau promosikan, tetapi kita bersama FAI turnya itu tidak terbayangkan teman-teman. Yang Cepat pasti semua ke kapal pesiar ya. Cepat-cepat pakai produk Alginin yang terbaru. Wajib. itu dia. Jadi seru banget dan di sini kita yang pasti itu dengan jadwal yang padat, perjalanan yang panjang banget, tapi kita semua bisa tetap fit karena Coca-Cola tentunya. Semua bawa sasetnya DTM, terus juga di koper juga sudah ada Flavana original yang selalu dikocok tiap malam dan pagi sebelum berangkat. Oke, baik. Keren banget ya, dokter ya. Oke, Bapak Ibu nggak perlu berkecil hati ya. Kita masih punya banyak sekali hadiah ya. Selain bonus-bonus, ya kita juga masih ada hadiah untuk yang jalan-jalan ke cruise dan juga Korea ya, dok ya. Yes, masih ada yang selanjutnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat video yang akan saya tayangkan berikut ini ya.
Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berkecil hati ya. Kita tetap ada promo jalan-jalannya yang FAI berikan untuk Bapak Ibu secara cuma-cuma. Baik, Dokter Dina masih ada pertanyaan lagi ya dok ya. Saya bacakan ya. Dokter makin cantik pasti karena minum rutin Cocoa Flavanol ya. Mungkin bisa ditunjukin lagi dok konsumsi DTM-nya. Ini dia. Ini dari tadi nih sambil mainin videonya sambil emut-emut. Iya betul ya. Jadi memang Dokter Rinda juga tentunya pasti rutin konsumsi Cocoa Flavanol ya dok ya. Iya dong, pasti. Oke, baik. Selanjutnya ya dok dari Ibu Kamiatun ya. Halo dok, selamat siang. Mau tanya nih dok, kalau untuk diabetes yang nggak turun 2 dosis seharinya berapa kali ya dok ya? Oke. Nah, kalau ini memang kalau untuk diabetes saya anjurkan konsumsinya itu minimum 15 gram sehari. Nah, ini nanti masih bisa di-adjust lagi, disesuaikan dengan hasil nanti evaluasinya tiap bulan. Gitu ya. Jadi, mie 15 gram boleh diminumnya 1 kali 15 gram, bisa juga diminumnya itu nanti 3 kali 5 gram. Jadi tergantung nyamannya aja, enaknya gimana, dan juga nanti reaksi yang dirasakannya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Tentunya juga jangan lupa untuk tetap konsumsi obat diabetesnya ya dok ya. Tentu ya, jangan langsung dilepas ya obat diabetesnya. Saran saya sih jangan langsung dilepas, bertahap aja. Nanti kalau hasilnya sudah lebih baik, sudah lebih stabil, baru perlahan boleh dikurangin untuk dosis obat diabetesnya ya. Baik, siap. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Kamiatun ya untuk jawabannya. Baik dokter, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dok, atau mungkin saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menulisnya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Mulai kan Pak? Halo. Saya kasih testimoni ya, Mbak Diana. Iya, silakan. Ada yang ingin disampaikan dari Pak Yomil. Silakan Oke, Pak baik. Yomil. Silakan Pak Yomil. Boleh ya. Kita ini kan sudah kurang lebih 5 hari di Turki ya, lagi jalan-jalan dengan FAI. Nah, kabar baiknya, selama perjalanan itu kita minum DTM. Dan itu setiap pagi kita berangkat jam 7:30, terus bisa masuk hotel jam 8, jam 9 malam, karena memang perjalanannya padat sekali. Ya kerjanya kalau nggak shopping, jalan-jalan, lihat wisata, shopping, jalan-jalan, wisata, makan, pokoknya melelahkan lah. Tapi kabar baiknya dengan minum DTM ini, kita masih fit sampai dengan hari ini. Ya, itu aja sih kesaksiannya. Saya kembalikan ke Pak Ferdi ya. Oke, baik. Minum ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yomil. Ya, luar biasa ya. Nah, ini Pak Yomil sendiri sudah membuktikannya ya untuk konsumsi Cocoa Flavanol with L-arginine-nya selama 5 hari dan daya tahan tubuhnya masih tetap fit ya. Oke, baik. Dokter Indah, baik masih ada pertanyaan lagi ya dok ya dari Bapak Ika Afrio. Maaf dok, mau tanya di kota mana aja ada jual Cocoa Flavanolnya? Oke, mungkin saya akan bantu jawab ya dok ya. Nah, Bapak Dika, kita ada stokis ya Bapak Dika untuk mengetahui alamat lengkap stokisnya atau nomor telepon stokisnya. Nanti bisa membuka website kami, Forever Healthy Indonesia ya Bapak ya. Atau bisa menghubungi upline dan juga ke nomor Ibu Sinta. Baik, selanjutnya ya dok ya dari Ibu Eni Yuli. Selamat siang dok, mau tanya penyumbatan darah di otak yang sedang kritis, apakah bisa diberikan Cocoa Flavanol? Dan untuk pasien yang menjalani cuci darah, apakah juga bisa diberikan Cocoa Flavanol? Terima kasih dokter. Silakan dok. Ya, kalau untuk penyumbatan itu boleh banget dikonsumsi Cocoa Flavanol karena biarlah peraliran darahnya lagi konsumsi Cocoa Flavanol. Tapi kalau dikonsumsi Cocoa Flavanolnya ya, nanti setelah pendarahannya berhenti dulu baru boleh diberikan flavanol. Tapi kalau untuk penyumbatan justru bisa menjadi salah satu tindakan pertama, apalagi untuk yang DTM ini ya. Jadi kalau untuk seperti teman-teman nih ketemu orang ada tiba-tiba dia terkena serangan stroke gitu ya, itu boleh langsung dikasih flavanol
ya, langsung dikasih flavanol. Apalagi flavanol DTM ini kan praktis banget ya. Jadi tinggal kasih flavanol taruh di bawah lidahnya. Ini bisa membantu untuk penanganan di awal gitu ya, sambil nanti dibawa ke rumah sakit. Karena kan kalau untuk yang stroke ini itu dia sangat bergantung sekali pada waktunya untuk waktu yang digunakan dalam memberikan tindakan. Semakin cepat diberikan tindakan awal, maka efek sampingnya atau gejala sisanya itu akan bisa semakin minimal. Gitu. Jadi sangat direkomendasikan banget. Dan untuk pasien yang menjalani cuci darah juga nggak apa-apa untuk konsumsi flavanol. Dan itu lebih direkomend bahkan juga yang DTM ini ya, karena tidak perlu diseduh. Jadi tidak perlu mengurangi jatah konsumsi cairan hariannya. Jadi lebih aman gitu. Nanti untuk dosisnya itu bisa dimulai dari 15 gram sehari. Either itu 1 kali 15 gram atau 3 kali 5 gram. Atau kalau untuk yang DTM ini, itu bisa dikonsumsinya itu 2 saset per hari. Karena untuk boosternya ya, gitu. Jadi bisa dikonsumsi 2 saset per hari. Kapanpun bisa diminum. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Indah. Kemudian dari Ibu Tian Marni ya, konsumsi DTM-nya bukan sekaligus gitu ya, Dok ya? Maksudnya langsung minum, bisa diemut pelan-pelan kayak ngemil katanya. Bisa banget nih kalau saya kebetulan lebih suka diemut-emut kayak ngemil ya, jadi kayak pelan-pelan gitu, karena kan rasanya juga enak, jadi lebih suka dikit-dikit gitu, jadi biar lama nyicipin. Oke, baik. Jadi memang apa? Testimoni juga nih. Iya, silakan Bapak Adam. Hai teman-teman, kita lagi di Turki nih, rame-rame. Nah, kita kan jalannya jauh-jauh nih ya. Terus kita bangunnya juga pagi. Terus butuh stamina ekstra gitu ya, biar kita nggak gampang capek. Nah, tiap pagi tuh kita minum ini nih, ya produk DTM-nya. Jadi selain ada flavanolnya, ada L-argininnya juga. Ini bikin kita lebih semangat gitu ya, lebih energik. Apalagi kalau waktunya belanja-belanja gitu ya. Oke teman-teman, sukses ya buat semua ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adam untuk testimoninya ya, untuk konsumsi cocoa flavanol with L-arginine. Selama di Turki, konsumsi rutin daya tahan tubuhnya akan selalu tetap fit. Oke, baik. Selanjutnya dokter dari Bapak Supriyadi. Yang pertama anjuran untuk diabetes, pertanyaannya, kemudian konsumsi takarannya berapa hari, dan yang ketiga juga untuk menaikkan berat badan, Dok. Gimana, Dokter? Oke. Nah, kalau untuk diabetes sebenarnya sih tadi sudah saya jelaskan juga ya sebelumnya, bisa untuk diabetes, dan itu anjurannya itu seharinya itu minimum 15 gram kalau bisa. Ya, 15 gram, either itu 1 kali 15 atau 3 kali 5 gram, terserah nyamannya aja gimana gitu ya. Yang pasti minimal 1 hari itu 15 gram. Lebih boleh, nanti itu akan dievaluasi bulan sekali ya, sebulan sekali kan biasanya memang kan pasti check up gitu kan. Nanti dari situ dievaluasi apakah dengan dosis 15 gram ini sudah cukup efektif memberikan efek kontrol pada diabetesnya. Kalau masih belum terlalu efektif banget, itu nanti boleh ditingkatkan dosisnya ya, naikin jadi 20, jadi 25, nanti boleh disesuaikan aja. Nah, kalau untuk menaikkan berat badan seperti tadi juga sudah saya jelaskan lagi ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi intinya itu lebih kepada konsumsinya gitu ya, makan kita sebenarnya kalau untuk menaikkan berat badan. Boleh konsumsi cocoa flavanol, apalagi yang DTM ini kalau untuk yang mau menaikkan berat badan lebih rekomend yang DTM sih saya rasa ya dibandingkan yang original. Kalau untuk yang diet itu lebih rekomend yang original. Nah, kalau untuk yang memaintain aja berat badannya, terus habis itu apalagi untuk yang menaikkan berat badan itu lebih rekomen yang DTM ini. Nah, jadi selain konsumsi flavanol DTM, nah selain itu juga bisa juga lebih ke maintain makanan yang dikonsumsi, makannya juga bisa lebih ditingkatkan lagi lebih banyak gitu ya. Jadi supaya bisa terjadi surplus dari kalorinya gitu ya. Baik, selanjutnya ya dok ya, ada pertanyaan dari Ibu Sari Rahmawati. Siang dok,
ada yang tanya nih, cocoa flavanol untuk polip apakah sangat membantu ya, Dok? Terima kasih. Ya, polip itu sebenarnya suatu reaksi inflamasi sih ya sebenarnya. Polip itu reaksi inflamasi di suatu jaringan di area hidung gitu kan, di dalam hidung. Nah, ini sebenarnya nanti bisa di-maintain dengan cocoa flavanol gitu, tapi tetap harus dijaga karena pada dasarnya sebenarnya cocoa flavanol itu sendiri polip itu sendiri itu dia lebih ke genetik, sifat genetik gitu ya. Jadi cocoa flavanol nanti perannya lebih ke untuk maintenance-nya. Maintenance supaya nggak gampang kumat polipnya seperti itu dan tidak lebih sensitif. Jadi lebih ke sana sih arahnya kalau untuk cocoa flavanol. Oke, baik Dok. Terima kasih Dokter Indah. Kemudian dari Ibu Tinmarni ya Dok, mau tanya lagi nih Dok, jika kita konsumsi yang DTM ya Dok ya, apakah kebutuhan vitamin lain seperti A, D, C, E itu sudah cukup atau terpenuhi? Oke, kalau vitamin A, D, C, E sebenarnya gini, kalau dari cocoa flavanolnya sendiri itu sebenarnya sudah dibawa udah mengandung vitamin-vitamin A, D, C, E, mineral, asam amino juga sebenarnya udah ada. Gitu. Jadi sebenarnya sih cukup-cukup aja sih gitu. Tapi mungkin ini kan akan case per case ya pada kebutuhan tubuh masing-masing juga. Kondisinya ada masalah kesehatan apa atau kebutuhannya bagaimana kan tidak semua sama. Jadi mungkin boleh juga kalau pada case tertentu itu boleh ditingkatkan atau ditambahkan lagi dengan vitamin lain, tapi tidak wajib gitu. Dan sebenarnya ini akan kembali lagi juga dengan konsumsi cocoa flavanol, apalagi yang DTM ya, itu bisa membantu untuk penyerapan vitamin-vitamin yang lain dan juga kerja dari vitamin-vitamin yang lain itu supaya lebih baik gitu. Jadi boleh banget untuk dikonsumsi bersamaan. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, baik Dok. Kemudian ada Bu Eni Yulia Dok ya. Dok, kalau kadang-kadang sakit kepala hingga sakit sekali sampai nggak nahan, nah itu kira-kira gejala apa ya? Terima kasih Dokter. Nah, ini sebenarnya nanti akan pada dasarnya gini, Bu. Kalau umpamanya ada masalah di kepala gitu ya, sakit kepala, itu paling sering itu ada masalah pada sirkulasi darah. Gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah terjadi penyempitan pada pembuluh darah, terjadi inflamasi pada pembuluh darah sehingga terjadilah tadi reaksi sakit kepala tadi gitu. Nah, ini itu bisa dibantu dengan cocoa flavanol. Tadi karena teman-teman tadi sudah saya jelaskan berkali-kali kalau cocoa flavanol itu dia bisa membantu untuk elastisitas pembuluh darah gitu ya, untuk melebarkan aliran darah sehingga aliran darah itu bisa lebih lancar. Terus juga karena dia punya efek anti-inflamasinya juga, itu bisa membantu untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah sehingga bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit yang ada juga gitu. Jadi bisa digunakan. Baik, terima kasih Dokter Indah. Halo Ibu Hesti. Oke, baik Dok. Oh iya, konsumsi cocoa flavanol DTM-nya ya Dok ya? Semua punya DTM di sini. Semua punya DTM. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu segera lakukan pemesanan dari sekarang ya Bapak Ibu ya supaya nanti bisa segera merasakan manfaat dari cocoa flavanol with LRG9. Oke dokter, saya berikan kesempatan lagi ya untuk Bapak Ibu mungkin masih ada yang bertanya sebelum saya akhiri seminar kesehatannya hari ini. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada ya dok ya. Saya akhiri saja bagaimana dok? Boleh, karena kita juga kebetulan pas banget nih udah mau jalan lagi juga. Oke. Halo Bapak. Hey, apa kabar? Halo, Iya, semoga sehat selalu ya Pak ya, Pak Iman dan semuanya. Iya, ini DTM luar biasa loh Mbak. Oke, ya memang luar biasa manfaatnya ya Pak ya. Kami di Turki ini konsumsi ini udara dingin tapi stamina tetap jos. Baik, terima kasih Kan Pak Iman. cuacanya Karena dingin memang sekali ya, dan itu terkadang kita kan setiap hari itu jalan. Jadi begitu kita konsumsi ini, badan tuh betul-betul sepertinya luar biasa.
Oke, baik. Terima kasih Pak Iman karena sudah yang seperti kita pernah bahas juga Pak Iman ya bahwa Cocoa Flavanol Wheat Allergen ini seperti booster ya. Jadi sangat bagus sekali untuk mencegah berbagai macam penyakit. Oke, baik Dokter Indah, saya akhiri saja ya Dok ya untuk seminar kesehatan hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya Dok ya. Oke, Kamis Oke, malam hari di sana, Kamis sore di sini. hari Kamis jam 8 malam ya Dok ya. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Bapak Ibu terima kasih sudah menyempatkan hadir. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dengan konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya yang di Turki. Selamat Bye. siang. Mbak Diana, terima kasih. Terima kasih semuanya yang di Sampai ketemu ya. Turki. Sampai ketemu nanti ya. Udah diambil padam. Iya, bantuannya. Yang tadi udah diambil. Tetap semangat semuanya. Hati-hati di jalan. Thank you.